Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, dan terutama dilindungi dari segala, dihindarkan dari segala mara bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, sebelum kita lanjut, saya ingin menyampaikan harapan bahwa jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya ingin hadirkan lagi sebuah gagasan dari seorang pengamat, sebuah pandangan atau ulasan seorang pengamat terkait dengan Capres Anies Rashid Baswedan, yang beritanya kita ambil hari ini pada tanggal di ABW News, yang dimuat pada tanggal 14 Juli 2023, hari ini Jumat. Saudara, judul yang dimuat di dalam tulisan ini adalah "Sulit digoyang, Firdaus Sam, rekam jejak Anies bersih", katanya. Marilah kita, saudara sekalian, saya akan bacakan ke hadapan Anda tentang penilaian Firdaus Sam tentang rekam jejak sang Capres Anies Rashid Baswedan, dan apa yang dimaksud dengan sulit digoyang. Menyisahkan 7 bulan lagi pemilu 2024, daftar rekam jejak para kandidat calon presiden di masa lalu nampaknya akan kembali dibuka satu persatu. Para buser bayaran sudah menunggu dan siap memainkan kampanye hitam untuk menjatuhkan integritas lawan politiknya menjadi kalah sebelum bertarung. Pengamat politik Firdaus Sam, jadi beliau ini adalah pengamat politik ya, dari Universitas Nasional, mengatakan dibandingkan dengan para kandidat calon presiden lainnya, sebut saja Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, hanya Anies Rashid Baswedan yang tidak memiliki daftar rekam jejak buruk di masa yang lalu. Katanya, Anies memiliki rekam jejak bagus, tidak punya masalah di masa lalu. Dia pernah jadi gubernur DKI Jakarta, pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan pernah menjadi rektor Universitas Paramadina. Semuanya clear atau bersih, tidak ada masalah sampai hari ini, ujar Firdaus Sam. Firdaus melanjutkan, Anies sudah mengantongi modal sosial bagus. Pertama, sebagai gubernur DKI Jakarta, berjalan dengan sukses. Kedua, dari segi akademik, Anies lulus Doctor of Philosophy bidang Departemen Ilmu Politik di Northern Illinois University Amerika Serikat. Ketiga, integritas moralnya bagus, tidak ada kasus-kasus yang kurang baik, dan keempat, Anies membawa perubahan dengan gagasan-gagasan baru. Anies itu pemimpin yang intelektual kalau bicara sopan, kalau berbicara sangat sopan, menghadapi persoalan dengan berdialog. Kalau bicara terukur, jadi intelektualnya bagus, kecerdasan emosinya bagus, kecerdasan intelektualnya juga bagus. Yang kita kenal orangnya tenang, kemudian dari keluarga baik-baik dan tidak aneh-aneh. Pemimpin itu harus punya pandangan-pandangan yang memang itu harus bermuara kepada perubahan. Nah, kalau Anies Baswedan jadi presiden, dia akan paham tentang itu. Sementara itu, tambah wakil direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, daftar rekam jejak calon presiden lainnya masih meninggalkan persoalan besar di masa lalu yang belum terselesaikan hingga saat ini. Dia mencontohkan, jika Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden pada pemilu 2024, maka jangan melupakan jejak sejarah kelam yang pernah terjadi di masa Ketua Umum Partai Gerindra itu mempunyai rekam jejak kontroversial dengan keterlibatannya dalam tim Mawar dan penculikan aktivis 1998 yang lalu. Sedangkan calon presiden Ganjar Pranowo yang diusung dari PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan P3, kata Firdaus Sam, memiliki daftar rekam jejak sejak penerbitan lingkungan pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng 2017, konflik tambang Wadas 2022, dan penolakan Timnas U20 Israel 2023. Masing-masing calon presiden yang punya daftar rekam jejak, jadi biarkanlah rakyat yang menilainya sendiri.
siapa yang pantas menjadi Presiden RI, tetapi jangan melupakan sejarah. Disinggung mengenai peluang bakal calon Presiden Anies Rashid Baswedan dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP yang diisi oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS menjadi orang nomor 1 di Indonesia menurut Firdaus Sam. Anies memiliki peluang besar tetapi juga perlu kehati-hatian. Saya optimis Anies memiliki peluang besar bisa jadi Presiden RI karena dilihat dari rekam jejaknya sudah bagus dibandingkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tetapi perlu hati-hati juga karena politik itu dinamis. Politik itu sains atau ilmu pengetahuan, bisa berbagai kemungkinan bisa terjadi. Politik itu sains, detik terakhir bisa berubah. Misalnya, siapa yang menyangka Prabowo Subianto masuk ke gerbong Jokowi? Dulu lawan jadi kawan. Jadi saya kira masih ada kemungkinan bergeseran karena politik bicara kepentingan. Tergantung bagaimana pendukung-pendukung Anies itu dapat terakomodasi kepentingannya, katanya. Firdaus menambahkan pendukung para calon presiden harus rasional, perlu mengedepankan hasil harus rasional, perlu mengadakan riset atau penelitian supaya mendapatkan hasil data yang akurat bahwa calon presiden pilihannya bukanlah bakalan menang pada Pilpres 2024. Firdaus menuturkan hal penting yang perlu diperhatikan dari pendukung Anies Rashid Baswedan adalah fokus pada suara swing voters atau masa mengambang atau migrasi politik, yaitu pemilih yang pada pemilu sebelumnya mendukung partai A tetapi pada pemilu mendatang dapat berubah mendukung partai B. Namun, lanjut dia, bukan berarti bahwa swing voter itu pemilih yang tidak loyal. Swing voter akan menilai para calon berdasarkan rasionalitas serta tidak akan berpengaruh dengan hubungan apapun. Banyak ditemui antara lain di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Swing voter dari kalangan milenial generasi Z yang berusia 21 sampai 35 tahun masih dipenuhi keraguan, jumlah mereka 60% lebih. Inilah tugas tim sukses Anies untuk merebut pemilih muda karena suara mereka bisa menentukan kemenangan calon presiden. Selain swing voters, perlu merangkul rakyat bawah seperti nelayan, petani, dan lain-lain. Weber Firdaus selanjutnya. Selain itu dikatakan suara masa mengambang masih menunggu belum mengambil keputusan karena dia ingin mengetahui kampanye para calon presiden. Sekarang belum kampanye, jadi mereka belum melihat gagasan atau program yang ditawarkan bagaimana dan seperti apa untuk Indonesia ke depan. Jadi, suara mengambang ini biasanya dalam lingkungan orang yang tidak terlibat atau tidak terlalu mengikuti politik. Misalnya akademisi, kalangan profesional. Nah, ketika ada kampanye presiden, dia akan melihat dulu baru mengambil keputusan. Demikianlah saudara sekalian pandangan dan uraian dari seorang narasumber yang bagus sekali analisanya dari Pak Firdaus Sam tadi dari Universitas Nasional Jakarta. Nah, kawan-kawan sekalian, tentu Anda sudah ikuti dari awal dan saya kira apa yang disampaikan itu kita sangat setuju, ya. Tidak perlu lagi kita nambahkan, tetapi saya kira terkait dengan Anies Rashid Baswedan seperti yang terkait dengan dijudulin, saya kira dilihat dari rekam jejaknya memang agak tidak ada sesuatu yang terkelam di masa-masa lalunya, baik dalam konteks kebijakan ketika dia jadi menteri, ketika terutama jadi gubernur dan jadi rektor. Malah ada prestasi-prestasi yang diukir di dalam jabatan-jabatan yang pernah diduduki itu. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, kita tidak ada masalah. Di sana ada Prabowo Subianto, walaupun tadi katakan Prabowo pernah punya rekam yang ini dan kaitan masalah penculikan aktivis yang kadang-kadang orang selalu mulai angkat-angkat lagi setiap momentum pemilu. Tetapi kan saudara sekalian, ya Prabowo walaupun seperti itu kan dia dipercaya oleh pemerintahan Jokowi sebagai Menhan, walaupun tadinya menjadi saingan. Ya,
atau kompetitornya Pak Jokowi kalah dan kemudian bergabung. Nah kemudian Pak Ganjar tadi sebutkan soal apa namanya, misalnya soal Wadas ya, kemudian soal ada tambang semen di mana, itu yang dianggap bahwa itu sesuatu yang tidak bagus bagi rekam jejak dalam hal ketika menjadi gubernur, tidak firm terhadap masyarakat kecil, yang menyebabkan banyak sewaktu soal terutama Wadas itu masih teringat dalam pikiran kita, dari ingatan kita bahwa Ganjar ternyata lebih pro oligarki misalnya, pro investor dibanding dengan masyarakatnya sendiri, yang mereka berjuang untuk menolak kegiatan itu ya, tapi mereka hadang dengan polisi dan lain sebagainya, sehingga ada yang luka-luka, ada yang ditangkap dan lain sebagainya, dan itu dianggap bahwa bagian dari yang tidak bagus dari Pak Ganjar Pranowo. Saudara sekalian, demikianlah apa yang kita ingin tambahkan pada kesempatan ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.